Halo teman-teman. Teman-teman ada yang program studi pengembangan masyarakat Islam nggak? Nah, pas banget nih. Di sini aku bakal memaparkan tentang hubungan program studi pengembangan masyarakat Islam dengan ilmu ekonomi. Tapi sebelum itu, kalian sadar nggak? Selama ini kita ketemu sama ilmu ekonomi lagi. Aku tuh baru sadar loh. Dari SD sampai SMA, ternyata aku belajar ekonomi. Misalnya, di SD itu ada mata pelajaran IPS. Nah, di situ kan diajarkan ilmu ekonomi. Terus SMP, di mata pelajaran IPS ada juga ilmu ekonomi. Nah, pas aku SMA juga, ternyata belajar ekonomi sampai lulus. Padahal aku jurusan IPA. Dan sekarang aku masuk perguruan tinggi dan mengambil program studi pengembangan masyarakat Islam, belajar ekonomi lagi. Kira-kira menurut teman-teman, kenapa ya kita harus belajar ekonomi? Ingin mengetahui tujuan belajar ekonomi itu apa? Kita harus tahu dulu pengertiannya. Nah, dari kompas.com, ilmu ekonomi adalah menganalisis biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber daya alam dan manusia. Sedangkan secara global bisa dikatakan, ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat akan bertingkah laku untuk mencukupi segala keperluannya dengan pilihan sumber daya yang terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhannya yang tidak terbatas. Jadi, ilmu ekonomi adalah seni yang diajarin untuk berpikir keras tentang di mana kita harus memilih mana yang terbaik, mana keinginan, mana kebutuhan. Semua itu dilakukan dengan banyak pertimbangan sebelum mencapainya, seperti alasan untuk memilih itu, peluangnya untuk itu, dan akibatnya jika kita memilih itu. Ilmu ekonomi itu sudah dipelajari sejak zaman dulu, dan sekarang sudah semakin canggih, apalagi dengan adanya internet dan teknologi yang sudah berkembang pesat, udah semakin bagus. Contohnya, dulu kalau mau nonton film, kita harus mengantri panjang buat beli tiketnya. Tapi sekarang, kita bisa sambil duduk, tiduran, sambil jalan, dan lain-lainnya. Tinggal klik, pesen di aplikasi secara online. Terus kalau mager juga, kita bisa nonton di aplikasi itu yang udah menyediakan ribuan video. Sesuka hati kita bisa pilih video yang mana aja. Iya kan? Ada contohnya lagi. Kita kalau pengen makan, kita harus keluar, harus ngantri, harus nunggu, dan lain-lain. Sekarang udah ada aplikasi jasa pengiriman makanan. Kita tinggal pilih makanan yang kita inginkan, terus tinggal nunggu. Kita bisa mengerjakan hal-hal lain sambil menunggu makanan datang. Habis itu bayar. Menghemat waktu, dan hal itu disebut ekonomi digital. Semakin banyak orang yang memanfaatkan internet menjadi sasaran transaksi ekonomi dan sebagai penggerak ekonomi. Jadi pemerintah harus menunjukkan langkah-langkah potensi dalam dunia bisnis digital. Ya, contohnya menyediakan sumber pendukung, terus menyediakan jaringan modal, atau pendampingan usaha, yang dimana semuanya sekarang serba digital. Jadi pemerintah harus memperhatikan dan mendampingi potensi-potensi masyarakatnya. Oh iya, hampir semua permasalahan sosial yang sekarang kritis di seluruh dunia, seperti pengangguran, inflasi, kemiskinan, polusi, kesetaraan hak manusia, biaya pelayanan kesehatan, dan lain-lain, itu semua termasuk permasalahan ekonomi loh. Teman-teman, sekarang muncul suatu kondisi ekonomi masyarakat yang rendah, sehingga mengakibatkan masyarakat banyak yang tidak mampu dan tidak tahu mencari solusi masalah-masalah tersebut. Nah, hadirnya program studi pengembangan masyarakat Islam ini ya untuk mampu memberikan solusi-solusinya serta membantu proses dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena pertumbuhan ekonomi masyarakat
Jika sudah tercapai, maka akan mengalami kemakmuran. Pengembangan masyarakat Islam memiliki sebuah peranan penting dalam melakukan pertumbuhan ekonomi. Adapun tugasnya, jika kita hubungkan dengan ekonomi, yang pertama, kita harus memperhitungkan dalam sebuah pengambilan keputusan setiap permasalahan ekonomi, termasuk kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, kita harus memperhitungkan kesempatan yang kita pilih dan merelakan apa-apa yang bakal kita korbankan. Yang ketiga, kita harus memanfaatkan sumber daya yang kita punya untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Yang keempat, kita harus bisa melihat skala prioritas dalam permasalahan ekonomi. Yang terakhir, kita memberikan pengetahuan atau pemahaman pada masyarakat atas keterbatasan dalam suatu kebijakan ekonomi. Oke, alhamdulillah sudah selesai teman-teman dalam pemaparan mengenai program studi pengembangan masyarakat Islam dengan ilmu ekonomi.